Pustaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vina. Dalam episode kali ini Cawan, Cakap-Cakap Cendekiawan Universitas Riau. Hari ini kita alhamdulillah sekali kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang kita kan dalam episode Cendekiawan ya, yang pastinya hari ini akan penuh dengan ilmu dan juga mempromosikan lagi apa-apa yang kita punya di Universitas Riau. Sepertinya kita harus sedikit nih ngasih clue nih buat teman-teman Universitas Riau mengenai apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kalau saya bilang pagi ternyata teman nontonnya malam atau sore. Jadi yang kita bahas pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai branding Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau dari kampus ke masyarakat. Selama ini mungkin teman-teman taunya Rumah Sakit Pendidikan itu cuma tempatnya praktek mahasiswa. Tapi Sobat Literasi harus tahu juga nih bahwa Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau juga punya peran besar sebagai pusat layanan kesehatan unggulan dan rujukan yang pastinya terpercaya untuk masyarakat Riau itu sendiri. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang juga sangat luar biasa pada episode kali ini, dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbincang dengan Wakil Direktur Layanan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau, yaitu Dr. Dwi Novitasari SPPK. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Vina. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Aduh, cerah sekali Bu sepertinya hari ini ya Bu ya. Bagaimana Bu beban pekerjaan? Luar biasa. Waduh, semangat ya Bu. Karena pada dasarnya perpustakaan lagi. Rumah sakit ini lagi proses pengembangan ya Bu ya. Benar-benar. Lagi gencar-gencarnya mempromosikan ya Ibu. Makanya kita ingin membahas nih mengenai apa sih peran dasar dari Rumah Sakit Pendidikan Unri ini sendiri gitu. Kalau dari Ibu itu dari ekosistem pendidikan kedokterannya dulu deh. Itu seperti apa nih peran dari rumah sakit? Kan kita tidak pengen hanya menjadi rumah sakit yang khusus untuk mahasiswa kedokteran saja. Berarti kan itu kita ingin lebih meluaskan itu ke masyarakat. Itu bagaimana nih peran utama dari rumah sakit pendidikan itu sendiri? Oke, begini Mbak Vina ya. Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unri ini sebagai teaching hospital ya, rumah sakit pendidikan. Dan sebagai rumah sakit pendidikan dia agak berbeda nih sebenarnya dengan rumah sakit yang lain yang kita ketahui ya. Kalau rumah sakit yang lain mungkin lebih terfokus pada pelayanan kesehatan. Tetapi Rumah Sakit Pendidikan Unri itu ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Ya. Jadi sebagai pelayanan kesehatan, kemudian juga sebagai tempat riset, penelitian, dan juga sebagai tempat pendidikan, baik bagi mahasiswa kedokteran gigi dan lain sebagainya. Nah, sebagai pelayanan kesehatan itu tugasnya adalah untuk promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi dari mulai bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga mereka mau hidup sehat lah saya bilang ya, sampai nanti kemudian berobat kita terapi sampai nanti mereka bisa sembuh dari sakitnya. Dan sebagai tempat penelitian itu juga punya fungsi, punya tugas juga. Jadi sebagai tempat bagaimana dia bisa orang meneliti, kemudian hasil penelitian itu bisa aplikatif gitu, bisa dipakai untuk kebermanfaatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat pendidikan. Dan ini yang sangat berbeda dengan rumah sakit yang lain, karena sebagai tempat pendidikan tentu kita harus memberikan contoh yang ideal ya, sehingga nanti calon-calon dokter gigi ataupun nakes yang lain itu bisa tahu, oh inilah standar ideal sebagai rumah sakit seperti itu. Oke, berarti ini secara tidak langsung merubah mindset ya Bu ya, bahwa ini bukan hanya sekedar rumah sakit untuk mahasiswa kedokteran ya Bu ya, tapi juga sebagai tempat penelitian, rujukan dari masyarakat umum ya Bu ya. Gitu itu termasuk salah satu usaha dari rumah sakit kita sendiri untuk merubah persepsi dari masyarakat ya Bu ya. Jadi tidak ragu-ragu nih untuk kesini ya Bu ya. Jadi masyarakat nggak perlu ragu, karena mungkin masih ada pikiran di masyarakat bahwa ini kayaknya nih rumah sakit Unri aja deh. Ini betul, cuma buat Sipitas sama mahasiswanya. Betul, apakah kami berhak untuk misalnya berobat ke sana? Apakah kami ternyata ini rumah sakit buat semuanya sebenarnya, juga buat masyarakat selain Sipitas gitu. Iya, jadi ini tidak hanya untuk
mahasiswa ya Bu ya, Ya, tapi ya. juga punya peran penting untuk masyarakat begitu. Nah berikutnya nih Bu, bagaimana nih strategi dari Rumah Sakit Pendidikan sendiri itu untuk memperkenalkan layanan kesehatan unggulannya ke masyarakat Bu? Oke, kalau kita bicara layanan unggulan tentu ada sesuatu yang lebih ya dibandingkan dengan rumah sakit yang Mhm lain ya. mhm. Artinya rumah sakit harus tahu di mana sih sebenarnya kelebihan dia, Mhm, sehingga dia bisa menjual itu ke masyarakat iya maupun betul. sivitas gitu kan. Karena kalau kita tahu bahwa kalau kita lihat di lokasinya Rumah Sakit Unri Mhm itu Mbak Vina ya, mhm. bisa lihat kan ada banyak sekali rumah sakit yang menghadang, Betul. saya bilang ya, Iya menghadang kita ya. betul. Menghadang Rumah Sakit Unri Iya ya. betul. Di depan aja tuh udah berapa rumah sakit swasta, belum lagi Iya rumah sakit betul, pemerintahnya. iya. Artinya setiap rumah sakit itu harus kalau mau survive itu harus punya suatu kelebihan gitu, Iya, sehingga betul orang mau betul betul. mau datang nih ke rumah sakit kita ya. Jadi rumah sakit saya mungkin sedikit cerita, Mhm. memang Rumah Sakit Undi ini kalau dibilang umurnya mungkin masih muda ya, Iya masih muda saya betul, bilang ya. iya. Kemudian dengan segala keterbatasan lah ya, kita berusaha agar rumah sakit ini menjadi pilihan, saya bilang. Pilihan bukan cuma buat sivitas aja, bukan mahasiswa aja, tapi juga pilihan buat masyarakat di sekitar Rumah Sakit Unri. Nah, memang kalau sekarang untuk layanan unggulan kita ambil 2 layanan unggulan di Rumah Iya, Sakit heeh, Unri, karena itu untuk layanan unggulan kita kan melihat kan bagaimana SDM kita, betul. sarana kita, kemudian juga kemampuan lah saya bilang ya, Mhm, fasilitas. Jadi kita punya 2 layanan unggulan, yang pertama adalah medical check up ya, iya, yang pertama medical check up, mhm, yang kedua adalah untuk layanan bedah. Karena kita bisa untuk melakukan operasi di Rumah Sakit Undri dan punya 4 ya dokter bedah. Untuk MCU itu juga merupakan salah satu layanan unggulan mhm kita mhm. karena kita punya mungkin 36.000 ya mahasiswa ya. Mahasiswa iya, Heeh, punya 35 36.000 iya. mahasiswa yang mereka itu secara regularly lah saya bilang ya Mhm, itu kan melakukan check up ya. iya betul, Paling nggak pada waktu mereka pertama kali menjadi maba. Kemudian betul. nanti juga ada check up dari sivitas kayak karyawan mau Karyawan, masuk P3K, dosen, iya ASN, dan betul. itu saya pikir itu suatu peluang sekali buat Rumah Mhm, Sakit Unri. Kenapa kita selama ini mengalihkan misalnya ke rumah sakit yang lain sementara kita punya punya kemampuan sendiri, iya untuk betul, mengadakan itu gitu ya. betul. Jadi itu kami sedang berusaha agar ini tetap kita konsisten lah Mhm ya, mhm, tetap sehingga menjadi sesuatu yang bukan cuma sekedar menjadi identitas kita, tetapi juga sebagai sumber pendapatan buat rumah sakit. Karena kan betul. kalau kita bicara rumah sakit ini kita nggak bisa ngomong bahwa ini nggak ada unsur bisnisnya Iya loh. betul, Heeh, tidak ada operasional heeh, tidak mungkin ya nggak Bu ya, mungkin kan, semuanya betul. harus dibayar gitu kan. Betul, Tetapi tentulah kalau rumah sakit pemerintah itu bukan satu-satunya lah, bukan bisnis mhm, aja ya, betul, tetapi juga ada yang lainnya. Nah, strategi kami untuk langganan unggulan kita berusaha nih supaya untuk mempromosikan lah ya, pertama promosi. Kalau sekarang itu kayaknya yang memang yang efektif itu adalah promosi melalui medsos ya. iya betul. Heeh. Jadi melalui medsos kita punya tuh Rumah Sakit Undi punya Instagram, punya website ya. Kemudian kayak gini nih bersama dengan Iya perpustakaan, betul, sehingga orang kenal, lebih kenal mhm, ya. Juga beberapa itu kalau lewat medsos, kemudian juga beberapa event kita juga ikutin mhm, gitu ya untuk promosi ke luarnya juga. Nah, selain itu kalau internal kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima lah ya saya bilang ya. Karena sama sebenarnya kalau dilihat antara rumah sakit mhm, dengan apa namanya pendidikan lah ya saya mhm bilang mhm, ya, institusi pendidikan. Orang itu mau datang itu kalau mutu lah ya saya bilang ada bermutu ya. betul, iya, Begitu dia ngerasakan bahwa ini rumah sakitnya bermutu loh. mhm, Standarnya oke, kemudian pelayanannya oke, mereka kan terus datang. Karena timbul trust tuh ya, sama kayak betul pendidikan kan. betul betul Ibu, Merasa bahwa oh ini secara ininya bagus, kemudian mhm, lulusannya nanti oke, orang akan betul, datang gitu kan, paling enggak itu. Jadi saat itu juga kami membina jejaring lah ya dengan yang lainnya. Karena untuk apa namanya mempromosikan rumah sakit kan bukan cuma sekedar apa kita aja ya, tapi juga harus punya networking dengan yang lain-lain, dengan BPJSK, dengan apa namanya, dengan asuransi yang lain, kemudian juga dengan beberapa klinik misalnya, kemudian juga dengan kayak gini nih yang di dalam internal kita internal Ibu kita ya, juga gitu loh. betul, Jadi sehingga nanti layanan layanan unggulan yang kita kita ini kan ini kita tetapkan ini bisa bisa survive lah saya mhm. bilang ya, bisa tetap ada, bisa semakin meningkat seperti itu. Karena target terdekat kita adalah sivitas kita Ya, sendiri ya Bu tetapi ya, tentu kalau sebagai rumah sakit yang penting itu adalah bagaimana
pelayanan yang kita berikan itu bisa bermutu. Baik, karena kita jualnya jasa ya Bu ya. Nggak ada yang lain. Iya memang nggak ada yang jasa ya Bu ya. Harus itu kalau istilahnya kalau kita jasa 5S ya Bu ya. Senyum, sapa, salam, santun ya Bu ya. Paling nggak 3S Iya, ya, itu 3S. harus selalu Iya, karena ya itu orang tidak akan datang jika merasa apa sih itu pelayanannya seperti ini ya orang Bu tuh ya. kalau dia berkesan, pasien itu dia berkesan, ya dia akan datang lagi. Dan promosi yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut, ya nggak sih? Betul Ya kan? sekali Ya Bu, kan? betul Sama sekali. kayak kita misalnya gini loh, kita medsos bilang restoran A adalah enak makanannya. Iya. Pertama orang kan datang berbondong-bondong ya. Setelah itu review Terus ya orang, Bu ya. orang kan lihat ini kayaknya Iya, betul. biasa aja sih, ini orang akhirnya nggak datang. Tetapi begitu dia merasakan bahwa oh ini memang restorannya makannya enak, harganya nggak terlalu mahal, suasananya cozy misalnya, ya orang mau datang gitu loh. Sama kayak rumah sakit ya. Betul sekali ya Bu ya. Selain fasilitas, jasa itu Ya, yang utama ya Bu ya. Dari individu, dari masyarakat di universitas itu sendiri ya Bu ya. Baik, menarik sekali Rumah Sakit Pendidikan ini bukan hanya buat Civitas tapi juga unggulan buat masyarakat lainnya seperti itu. Dan branding itu tidak hanya lewat layanan ya Bu ya, ada juga beberapa strategi komunikasi nih yang harus kita bangun seperti itu. Pengen tahu juga nih Bu, strategi komunikasi yang kita bangun nih, kayak langkah komunikasi apa aja yang kita bangun untuk membangun citra dari rumah sakit itu sendiri seperti itu Bu. Bagaimana tuh Bu? Kalau kita bicara branding kan kita bicara bagaimana menciptakan citra ya, identitas yang unik gitu, yang nanti citra identitas unik itu akan di benak pasien itu dia ingat gitu loh. Iya, ini betul. rumah sakit UNRI gitu loh ya. Dan kita bicara komunikasi bisa secara tatap muka, bisa medsos, bisa logo ya, saya bilang. Jadi kalau rumah sakit UNRI kita berusaha menciptakan ya untuk identitas, untuk branding kita. Tentu yang pertama adalah melalui identitas logo ya, saya bilang ya. Jadi kita punya logo rumah sakit UNRI. Mbak Vina lihat nggak logo rumah sakit UNRI itu? Aduh, pertanyaannya sulit. Lewat doang perhatiin enggak. Kan, nanti kalau kita nggak tahu, gini loh, kalau kita orang nggak tahu logo rumah sakit UNRI, kalau misalnya kita bikin tuh kerjasama sama tempat yang lain misalnya ya, itu logonya kan ada. Dengan logo aja udah kenal, oh ini rumah sakit UNRI. Lihat nggak logo rumah sakit UNRI itu? Pertanyaan sulit nih buat saya, lewat doang Bu. Mungkin di sini nih momennya kita mempromosiin logo nih Bu. Kita ngomong soal komunikasi publik ya. Iya, Ismin betul. kan bukan cuma sekedar bicara, tetapi Betul. ada Visual, simbol-simbol, iya, visual gitu ya. Jadi kalau dilihat logo rumah sakit UNRI itu dia berbeda sama rumah sakit yang lain loh. Iya. Kita punya logonya adalah Diksaintek ya. Jadi ada logo Diksaintek, kemudian ada rumah sakit UNRI. Itu berbeda sekali dengan rumah sakit yang lain. Jadi kalau kita perhatikan tuh, kalau misalnya ada logo rumah sakit itu kita udah tahu nih. Tapi kalau rumah sakit yang lain mungkin kita masih berpikir nih rumah sakit Auli. Saya ngomong merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, silakan. Ini Karena tidak ada kerjasama jadi ya. gitu ya. Karena tidak ada kerjasama jadi kita bebas. Kadang warna juga mirip-mirip gitu, tapi UNRI khas sekali itu ya. Ada logo untuk kementeriannya, kemudian warnanya hijau itu dulu. Dan kami memang berusaha mengambil warna hijau ini untuk identitas kita, Jadi mau itu katakanlah kayak kain gorden atau apa tuh warnanya hijau. Gitu ya. Kemudian juga kita berusaha untuk membranding rumah sakit itu dengan misalnya memakai seragam ya, itu juga penting sekali, memakai seragam sehingga orang tahu tuh, sama kayak kita misalnya ke rumah sakit yang lain kita tahu begitu lihat seragamnya ini rumah sakit A, iya betul. Rumah sakit B. Nah kalau kita nggak punya seragam kan orang bingung, ini sebenarnya rumah sakit apa ya gitu. Tapi begitu orang kenal seragam tahu ini rumah sakit UNRI katanya gitu ya. Itu dari untuk identitas visualnya. Kemudian komunikasi publik ya sama lah, saya bilang ya sebenarnya tadi saya sudah bicarakan juga. Penting sekali sebenarnya memang kita orang mengenal dulu ya Mbak Vina yang saya bilang ya. Karena selama ini jujur ya kita sama tim humas marketing juga pada awal saya masuk ke rumah sakit UNRI itu tahun 2022 ya. Untuk internal aja orang banyak yang belum tahu gitu loh. Oh. Jadi rumah sakit UNRI yang mana katanya. Iya betul, gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalnya Fakultas agak jauh tuh Fakultas Kedokteran ya. Nanya lagi, Bu itu memang ada rumah sakit ya gitu kan. Betul. Terus saya sampai waktu itu berarti kita kurang memperkenalkan diri ya. Jangan kan orang kalau kata pepatah tuh nggak kenal maka nggak sayang ya nggak sih ya kan. Kenal dulu baru sayang gitu loh. Kalau nggak kenal siapa ini gitu kan. Iya gitu kan. Betul. Jadi kalau secara media saya bilang ya kita memang harus menggunakan berbagai macam cara ya. Baik itu melalui digital ya saya bilang ya. Digital mau itu melalui medsos, website, Instagram, kemudian juga melalui promosi event-event baik itu di dalam
UNDRI sendiri maupun di luar UNDRI. Kemudian juga kita berusaha memperkenalkan itu kalau sekarang itu memang kita lebih fokusnya rumah sakit UNDRI itu ke komunikasi publiknya itu ke internal. Oke. Karena itu saya bilang ada 36.000 mahasiswa. Belum sivitas kita itu Iya ya. betul, belum teknik dan dosen ya Bu. Artinya kalau 5% aja sakit gitu ya, masuk rumah sakit itu berapa gitu ya. Betul. Jadi bagaimana kita memperkenalkan internal dulu, nanti baru kita ke masyarakat. Tapi ini sejalan sebenarnya ya. Jadi kita maunya nanti orang UNDRI mengenal mahasiswanya, kemudian mereka berbicara di luar sehingga mereka tahu kan, mereka kan kebanyakan itu kan misalnya kos di mana, sehingga kesan yang bagus kalau misalnya mereka berobat ke rumah sakit UNDRI itu bisa ditularkan nih ke yang lain-lain sehingga mereka mau berobat gitu loh. Sebenarnya Mbak Vina kalau kita lihat kalau pasien-pasien ke rumah sakit UNDRI itu kalau misalnya mereka sudah dirawat di rumah sakit UNDRI, mereka biasanya tuh loyal gitu loh. Datang lagi. Cuma memang kita perlu untuk branding lewat promosi ya. Lewat gitu seperti Kalau itu. untuk mahasiswa sendiri nih Bu, atau sivitas ya kita bilang gitu Bu. Apakah misalnya nih mereka tidak BPJS-nya di sini nih, apakah fasilitas yang diberikan dari rumah sakit itu sendiri ke mahasiswa seperti apa kira-kira Bu? Jadi kalau misalnya kita selalu mendorong nih ya mahasiswa untuk BPJS ya Mbak Vina, karena itu keuntungannya luar biasa ya. Betul, tapi kan Sebenarnya- beberapa ada yang tapi masih di sebenarnya, orang tua ya Bu. masih di orang tua. Waktu saya ingat 2022 itu kita berusaha agar mereka itu memindahkan BPJS-nya ke klinik ya, sehingga mereka bisa berobat nanti ke rumah sakit UNDRI. Tetapi buat mahasiswa yang tidak punya BPJS ataupun asuransi yang lain, itu mereka bisa sebagai umum saya bilang ya, tetapi iya. tentu ada diskon khusus lah ya kalau seperti itu. mahasiswa ya. Tapi ini catatan ya Bu ya, jadi mahasiswa yang tidak memiliki BPJS di rumah sakit ataupun di klinik rumah sakit UNDRI itu tetap bisa ya Bu Tetap ya. dilayani, Jadi tetap nggak usah melayani, ragu-ragu nggak karena itu usah mereka ragu. penuh keraguan gitu untuk masuk. Nggak perlu keraguan, selalu ada keringan untuk mahasiswa ya, karena Iya, betul. memang saya bilang rumah sakit UNDRI ini seperti rumah buat mereka. Kalau di rumah sakit ya harusnya. di tempat yang lain, di rumah sakit yang lain, mereka itu bisa jadi saya bilang warga kelas 2 dalam tanda kutip loh ya. Tetapi di sini di rumah sakit UNDRI mereka menjadi warga kelas 1, rumah mereka loh. Iya, Kalau betul. nggak sebenarnya Harusnya ya, Bu, siapa ya. lagi kan kalau nggak membesarkan rumah sakit UNDRI, kalau nggak kita kan Mbak Vina ya Iya, gitu betul, ya. betul Ibu. Jadi di sini mereka sangat, saya bilang sangat fleksibel sekali ya. Contoh kecil aja lah. Apa Contoh tuh, Bu? kecil tuh ya. Misalnya jam kunjungan aja ya. Di rumah sakit lain mungkin nggak sefleksibel di rumah sakit UNDRI gitu loh. Jam kunjungan masih jam segini. Tapi kalau di rumah sakit UNDRI kan 24 jam. fleksibel Iya, ya gitu betul. loh. Masa jangan serombong gede aja nih maksudnya. Tiba-tiba mungkin serombongan gede ngantar temennya mungkin Bu. Karena kadang-kadang kita takut kan Iya, mengganggu benar-benar. pasien yang lain ya. Iya, Itu aja betul. sebenarnya. Iya sih. Tapi ini juga mungkin buat teman-teman mahasiswa juga jangan ragu-ragu ya Bu Ya, ya. jangan ragu-ragu ya, kami tetap melayani walaupun mahasiswa nggak BPJS Iya, ya. betul. Dan saya jamin selalu ada keringan untuk mahasiswa gitu. Iya. Itu catatan nih buat teman-teman mahasiswa, silakan berkunjung ke rumah sakit pendidikan kita ya Bu ya. Nah, kalau misalnya nih kita membahas tadi branding seperti itu kan Bu, kita pengen tahu juga nih rumah sakit kita punya program literasi medis apa nih ke masyarakat. Tadi kan kita ngebahasnya ke sivitas nih. Nah, kalau misalnya ke masyarakat di sekitar universitas nih, rumah sakit punya program literasi apa nih? Sebenarnya kalau literasi di rumah sakit itu sebenarnya nggak berbatas saya bilang ya. Artinya konten-konten yang dibikin itu sebenarnya bisa dibaca buat semuanya. Baik itu buat mahasiswa maupun buat masyarakat sekitarnya. Jadi sama ya sebenarnya kita punya Instagram yang paling ini ya, yang paling aktif ya. Yang paling gampang juga yang digapai paling gampang ya Bu? digapai dan hampir semua orang kayaknya punya IG ya. Iya betul lagi Bu. Jadi baik masyarakat maupun sivitas itu dia bisa melihat IG kita, itu banyak sekali konten-konten kesehatan. Dan sebenarnya masalahnya saya tekankan Mbak Apa tuh, Vina, literasi medis lah saya bilang Iya ya, betul, itu buat literasi semuanya. kesehatan. Iya. Kalau misalnya nih kayak ada event-event apa nih Bu yang dalam waktu dekat untuk masyarakat kita sekalian bisa boleh promosi nih Bu? Apa nih kita Kalau atau yang sudah terlaksana nih bukti dari rumah sakit pendidikan juga merangkul masyarakat di sekitar gitu Oke, Bu. kalau yang untuk yang sudah kita lakukan itu ada baksos ya, bakti sosial ya, pengabdian masyarakat. Iya, betul. Itu yang sudah dilakukan di Kampar ya. Di Kampar ya yang kita sudah laksanakan untuk baksosnya. Berarti sudah jauh juga ke Kampar ya Iya, Bu, bukan hanya iya, sekitar ya Bu? Iya. Nanti yang dalam waktu dekat ini kita maunya nanti di Milat ya. Oh iya Ada benar, acara Milat bulan nanti Oktober ya, ya. bulan Oktober ini ya. Kita mungkin bisa ada partisipasi dari rumah sakit ya untuk acara Milat ini gitu loh. Jadi kalau terus tahun ini kita juga bikin acara Milatnya rumah sakit tuh. Kemarin tanggal 12 Juli ya.
12 Juli itu miliknya rumah sakit, kita juga membuat box juga. Cuma memang kalau yang 2000 oh ya, juga bersama Forum Silaturahmi Majelis Taklim ya, itu kita juga bikin kemarin itu tuh datang wali kota loh. Oh iya, berarti diapresiasi Luar sekali ya biasa kita, ya. Bu, Jadi kita bikin waktu itu bikin ceramah kesehatan lain dengan dokter penyakit dalam ya. Jadi itu lumayan banyak juga pesertanya dan wali kota juga datang gitu. Kita berharap mereka nanti bisa menjadi agent-agent lah ya untuk promosi Rumah Sakit Undri gitu. Oke, berarti itu bukan hanya ibaratnya masyarakat pun mengapresiasi kita ya Bu atas event-event yang kita lakukan, karena pada dasarnya kita ingin masyarakat sekitar kita pun tahu kita dan kita meliterasi mereka mengenai kesehatan ini ya Bu. Mereka tahu di mana Rumah Sakit Undri, bisa tahu siapa dokter-dokternya, pelayanan apa saja yang bisa diberikan. Bukan hanya dokter umum saja ya Bu ya, makanya. Tapi itu memang ada Bu, beberapa sivitas yang nggak tahu, kayak kita punya dokter gigi loh gitu, kita punya sekedar dokter yang kadang mahasiswa cuma bilangin demam, pilek ya udah. Tapi kita punya dokter gigi, jadi nggak perlu jauh-jauh. Kalau mahasiswa ini biasa gigi nih Bu, paling banyak masalahnya nih Bu. Nggak tahu saya jadi mahasiswa gigi terus masalahnya Bu. Pas itu kenapa ya? Nggak tahu deh Bu. Soalnya kalau misalnya pengalaman saya waktu kuliah, sama sih ke klinik universitas juga dulu waktu di kampus saya, itu 2 kali dalam 4 tahun cabut gigi Bu. Oh itu pas banget ya. Di Rumah Sakit Undri itu ada 4 orang ya dokter gigi. Nah, tuh. Dan 1 orang spesialis ortodonti loh. Jadi kalau buat yang estetik yang mau pakai bekel ya bisa di sana. Dan harganya murah loh ya dibanding rumah sakit yang lain. Saya promosi banget jadinya. Nggak apa-apa, memang tujuan kita adalah memang mengemas ini untuk media promosi. Betul. Jadi, boleh Bu, kita promosikan kembali. Jadi dengan harga yang relatif murah dibanding rumah sakit lain, bisa dicari itu nanti harganya di rumah sakit lain itu kita punya spesialis ortodonti loh ya. Terakhir itu saya ke dokter gigi karena nambal doang Bu, 700.000 Bu. Di Rumah Sakit Undri paling berapa ya? Berapa tuh Bu? Kali ya? Nah 700.000 sama 60.000. Kebetulan kita sebenarnya di belakang ini ada dokter giginya langsung ya Bu ya. Ada dokter gigi langsung benar. Kalau kita mau undang ke sini, ada kursinya Dok. Maaf ya Dok. Tapi yang jelas semua harga yang ada, mau umum ya Bu, umum ya kita bilang ya, harga di Rumah Sakit Undri itu masih terjangkau lah sama kita yang sivitas ini ya Bu ya. Iya benar, harga mahasiswa ya. Harga mahasiswa, jadi teman-teman yang sakit gigi nggak usah beli puyer ya Bu, langsung cek ke rumah sakit ya langsung cek ke rumah sakit, jangan beli puyer. Okay. Karena memang kalau anak-anak zaman sekarang estetik ya Bu ya, daripada beli yang abal-abal di Shopee coba Bu, betul kan Bu? Mending itu kan ada resikonya betul, benar-benar. Mungkin itu juga nanti kita bisa bikin edukasi resiko, misalnya sembarang beli produk seperti itu ya Bu ya. Iya benar, bisa tuh nanti mungkin jadi ide buat tim humas marketing kan. Iya, ada juga sih di sini ya Bu ya. Ada juga kayaknya. Ada. Mungkin buat jadi catatan nih buat dokter-dokter. Tapi ini keren ya Bu ya, dokter spesialis tim humas ya Bu ya, tim marketing. Waduh, memang luar biasa rumah sakit kita sepertinya Bu ya. Iya benar. Multi talent kayaknya anak staff Ibu harus ya. multi talent ya. Karena zaman sekarang menuntut itu ya Bu ya, benar. Karena lagi kita bukan hanya menjual tempat fasilitas, tapi kita menjual jasa ya Bu. Tuh, selanjutnya nih, menarik gak sih nih obrolan kita? Menarik lah ya Bu ya. Nah kita juga pengen tahu nih Bu, bagaimana hubungan atau jejaring dari rumah sakit kita ke rumah sakit swasta atau pemerintah lain yang ada di provinsi, karena kita pasti ada memberi rujukan. Nah kita pengen tahu juga nih Bu, bagaimana nih, mungkin ada nih yang ngerasa kayaknya nggak bisa lah di sana, kira-kira akan dirujuk nggak ya kalau mereka, kan ada kewaspadaan daripada nanti ribet nih prosedurnya, mending saya langsung ke sini aja deh yang jelas. Ada kan pasti persepsi seperti itu. Nah ini bagaimana nih Bu? Jadi orang-orang pun tahu kalau Rumah Sakit Undri juga punya jejaring ke rumah sakit lainnya seperti itu. Ya kalau untuk rujukan ya, sistem rujukan saya bilang ya memang kalau untuk rujukan ini kan dari rumah sakit, kalau sekarang itu masih berbasis kelas rumah sakit ya, gitu. Tentu kelas rumah sakit itu menentukan kompetensi ya. Jadi kalau Rumah Sakit Undri nanti gini, dia ada rujukan ke kita, ada rujukan keluar, ada rujukan internal ke Rumah Sakit Undri dan ada rujukan keluar eksternal ke rumah sakit yang lain. Dan itu saya rasa nggak perlu takut ya Mbak Vina ya, karena kalau misalnya ada rujukan yang masuk ke rumah sakit kami dari luar ke Rumah Sakit Undri, artinya itu sudah disanggupin oleh Rumah Sakit Undri. Baik secara fasilitas, kemudian secara dokternya, SDM-nya itu kita udah sanggup, maka akan masuk ke Rumah Sakit Undri. Tetapi nanti mungkin ada kalanya pasien yang dirawat di Rumah Sakit Undri itu nanti akan dirujuk keluar ke rumah sakit yang mungkin lebih lengkap lagi ya.
Nah itu juga kita juga akan memfasilitasi pasiennya sehingga nanti pasien tuh nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Jadi nanti kita yang mencari di mana rumah sakit rujukan yang akan menerima, kemudian nanti akan diantar oleh ambulan kami nanti sampai ke rumah sakit yang dituju seperti itu. Karena balik lagi tadi trust tadi Bu. Karena ada yang ragu kan Bu, pasti ini palingan cuma buat cek tensi doang nih Bu gitu. Pasti ada kan Bu persepsi-persepsi yang seperti itu. Jadi penuh keraguan gitu. Jadi kita juga mengundang nih masyarakat secara umumnya mencari rumah sakit kita menjadi rujukan yang pertama ya Bu ya. Kita menjadi rumah sakit rujukan pertama buat mereka. Ada juga perlu di note ya saya bilang ya, rumah sakit kita bukan cuma bisa merujuk gitu ya, tetapi juga menjadi rujukan juga buat yang betul. lain. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengunjungi. Karena selain fasilitas kita juga punya dokter yang lengkap dan standby UGD 24 jam ya Bu. Dan kebanyakan memang yang dirujuk ke kami itu adalah pasien intensif ya, intensif care ya, seperti untuk masuk ke ICU pun HCU. Jadi artinya secara fasilitas kita sudah mumpuni lah untuk menerima pasien-pasien dengan critical ill ya saya bilangnya, penyakit kritis seperti itu. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Kita juga bukan hanya sebatas tapi luas ya Bu ya. Oke, kerjasamanya luar biasa, komunikasinya juga baik ya Bu ya. Terus posisi rumah sakit Undri juga nih Bu strategis ya kita bilang di depan, ya Bu ya gitu. Jadi bukan hanya kayak tadi Bu bilangin rumah sakit kita berjejer nih di depan jalan, kita pun tidak kalah strategisnya untuk lokasi ya Bu ya. Semoga masyarakat juga menyadari kalau Riau bukan cuma rumah sakit A, B, C, kita juga punya rumah sakit pendidikan di Universitas Riau. Nah, kayaknya kita lumayan ya Bu ya ngobrolnya ya Bu. Nah sekarang nih kita pengennya, kami pengen tahu nih harapan Ibu untuk rumah sakit 5-10 tahun ke depan deh. Untuk 5-10 tahun ke depan saya berharap ya kita bisa mencapai visinya Rumah Sakit Undri ya, menjadi rumah sakit riset yang unggul bermartabat di Asia Tenggara tahun 2035 loh. Jadi sekarang ini 2025 ya, 10 tahun ke depan. Dan menjadi rumah sakit pendidikan, teaching hospital itu rumah sakit pendidikan yang menjadi rujukan ya buat rumah sakit yang lain seperti itu. Jadi tetap aja 5-10 tahun ke depan saya berharapnya Rumah Sakit Undri menjadi rumah sakit pendidikan yang unggul, terutama itu untuk Provinsi Riau. Itu masyarakat Riau ya kita targetnya Bu ya, masyarakat Riau. Alhamdulillah sekali obrolan kita hari ini sungguh banyak insight dan mungkin teman-teman yang belum mengenal rumah sakit kita harap dari episode kali ini lebih mengenal rumah sakit ya Bu ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengunjungi rumah sakit gitu. Jadi karena seperti yang dijelaskan sama Dokter Dwi tadi bahwa rumah sakit bukan hanya tempat belajar dokter ya Bu ya, tapi juga punya peran yang lebih besar ke masyarakat sebagai sahabat kesehatan masyarakat ya Bu ya. Rumah sakit pendidikan Undri juga bukan hanya milik kampus ya Bu ya, tapi punya masyarakat Riau secara umumnya. Baik, kami ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama Mafina. Iya, ini kira-kira sebelum saya tutup nih Ibu mau menyampaikan apa nih? Ajakan buat teman-teman ke rumah sakit atau boleh promosi sosial medianya boleh Bu sekalian. Buat sobat pustaka ya dan seluruh sipit akademika di Rumah Sakit Undri, marilah bersama-sama kita membesarkan Rumah Sakit Undri. Saya harap bisa Rumah Sakit Undri bisa menjadi pilihan lah ya untuk kita semua untuk berobat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga nanti kita berharapnya ke depannya Rumah Sakit Indonesia akan semakin besar lah ya, semakin menjadi rumah sakit yang unggul, terutama di Provinsi Riau. Baik, sekali lagi boleh udah diberi catatan. Boleh Ibu disampaikan. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram Rumah Sakit Universitas Riau, sobat pustaka di IG ya Rumah Sakit Universitas Riau. Di sana jelas ya Bu informasinya. Jadi kalau ingin tahu rumah sakit bukanya jam berapa silahkan kunjungi. Kalau rumah sakit bukanya 24 jam. Karena ada beberapa poli kan Bu ya, ada jam layanan. Kalau untuk rawat jalan memang ada jam layanannya, tetapi untuk IGD ya itu 24 jam. Tapi semua informasi mengenai rumah sakit sudah tercantum semua di sosial media kita. Sosial medianya terutama di Instagramnya ya. Karena itu yang paling dekat dengan masyarakat saat ini ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama-sama untuk Mbak Ibu Vina, dan tim yang sudah sama-sama Ibu. Kami juga berterima kasih sudah meluangkan waktunya. Karena pada dasarnya kami di sini ingin berusaha mengemas seluruh informasi yang ada di Universitas Riau dalam bentuk media seperti itu. Jadi kita sama-sama bersinergi
untuk mengembangkan lagi benar, Universitas Riau ini. Baik, dan untuk sobat pustaka lainnya boleh silahkan juga kami promosi IG perpustakaan di undri_library dan di podcast Gurindam 12, silahkan di follow dan di subscribe. Dan saya Vina undur diri mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Sama Mbak. Ya.